Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Futi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kementerian Agama 2019, etos kerja diberi judul Nikmat Kerja Keras dan Tanggung Jawab. Yang akan kita pelajari dalam nikmat kerja keras dan tanggung jawab adalah yang pertama, Islam dan kerja keras. Ada motivasi kerja keras, bentuk kerja keras, hikmah kerja keras. Kemudian untuk tanggung jawab, ada makna tanggung jawab, bentuk tanggung jawab, Islam dan tanggung jawab. Dari semua ini diharapkan manusia atau umat Islam menjadi manusia yang pelopor. Tanggung jawab menjadi nomor satu di dalam kehidupan seseorang. Dengan bertanggung jawab, kita akan mendapat kepercayaan orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, dan mendapatkan hak dengan sewajarnya. Pandangan Islam tentang kerja keras dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kesungguhan dalam berusaha akan memunculkan kerja keras dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tidak bertindak sembarangan, melainkan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani segala sesuatu. Islam mengajarkan untuk berharap hasil yang baik dalam hidup dan kehidupannya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Firman Allah, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, tetapi kita juga harus punya motivasi dan tekad yang kuat. Juga harus bersungguh-sungguh. Bekerja keras dan semangat tinggi untuk bisa berhasil, bagaimanapun kondisi dan jenis pekerjaan yang sedang dan akan digeluti saat ini. Semua pekerjaan, apapun itu, jika niat dan usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Perintah membiasakan perilaku kerja keras
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasatuwadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Rasulullah SAW bersabda, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyyallahi Dawud kana ya'kula min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Yang pertama, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. 4. Tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. 7. Selalu bersabar apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hikmah kerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. 2. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. 3. Mengangkat harkat martabat. 3. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. 4. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. 5. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. 6. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi dan mampu menjalani hidup dengan layak. 7. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. 8. Dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. 9. Yang utama, hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kerja keras yang diniatkan hanya kepada Allah merupakan bagian dari ibadah. 11. Dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Kita masuk kepada pembahasan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Bagaimana Islam memandang tanggung jawab? Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan pada perbuatan individu. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164.
Dalam surat Al-Mudatsir, Allah berfirman, "Kullu nafsim bima kasabat rohinah." Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Firman Allah, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Artinya, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surat Yasin ayat 12. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Apabila yang memerintahkan kejahatan atau kedurhakaan itu seorang pemimpin yang dia memiliki kekuasaan penuh, apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga harus menanggung dosanya walau ia lakukan di bawah ancaman paksaan tersebut? Seseorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih bisa memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang baik secara lisan maupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya menyuruhnya berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai yang diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mengganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial dan tidak mengganggu konsensus nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban juga merupakan bandingan terhadap hak. Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan karena mampu menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang adalah rusaknya perasaan moral dan rasa hormat diri terhadap pertanggungjawaban. Pemimpin pada tingkat apapun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatannya.
selain seluruh apa yang terjadi pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya perilaku dan keadaan rakyat bergantung pada pemimpinnya. Sebagaimana rakyat juga akan dimintai pertanggungjawabannya ketika memilih seorang pemimpin. Apabila rakyat memilih pemimpin yang bodoh dan tidak memiliki kecakapan serta kelayakan yang dapat membawa rakyatnya ke jurang kedurhakaan, mereka juga akan dibebani pertanggungjawaban itu. Nah, klasifikasi tanggung jawab. Klasifikasi tanggung jawab ada 4. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Hikmah tanggung jawab. Yang pertama, mendapat kepercayaan orang banyak. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. 3. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. 4. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. 5. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. 6. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. 7. Akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal.